Halo, gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan baik. Video kali ini saya akan ngebawain alur cerita film asal Prancis dan baru tayang di Netflix tahun 2021. Bergenre drama action yang berjudul Sentinel, berkisah tentang aksi balas dendam seorang tentara wanita untuk mencari keadilan terhadap nasib adik perempuannya yang mengalami penganiayaan, di mana sang pelaku sendiri adalah seorang penguasa paling berpengaruh dan sangat dilindungi. Film ini merupakan salah satu film drama action yang cukup menarik dalam segi ceritanya, namun minim dalam segi actionnya. Terlepas dari semua itu, peran dari setiap pemainnya patut mendapatkan apresiasi. Aksi Olga Kurilenko tidak usah lagi diragukan, sangat memukau dan mendalami karakter. Begitu juga dengan para pemain yang lain yang gak kalah kerennya. Yuk, kita langsung saja masuk ke alur cerita filmnya. Di awal film kita akan diperlihatkan suatu adegan di mana dua orang aparat militer sedang melakukan interogasi kepada seorang wanita Arab. Benar, lokasi terjadi di Timur Tengah. Salah satu aparat militer yang bernama Clara bertugas menjadi seorang penerjemah dari kedua belah pihak. Inti dari interogasi adalah untuk mengetahui keberadaan dari suami wanita Arab tersebut, karena suaminya diduga sebagai salah satu pemberontak atau buronan dan pihak militer bertujuan untuk menangkap suaminya. Karena kondisi yang tidak bersahabat membuat wanita itu merasa ketakutan, Clara meminta izin kepada kolonelnya untuk melakukan interogasi ini melihat kondisi wanita tersebut. Pada akhirnya, setelah Clara mencoba meyakinkan wanita itu, mereka menemukan titik lokasi dari keberadaan suaminya. Dengan segera, seluruh anggota militer menuju tempat tersebut. Setibanya di sana, mereka semua melakukan segala persiapan. Clara memantau dari kejauhan untuk melihat keadaan sekitar. Beberapa saat setelahnya, tim militer berhasil menangkap suami wanita Arab tersebut beserta seorang bocil yang merupakan anak mereka. Dari awal, Clara merasa ada yang tidak beres. Ia pun segera menuju tempat di mana pria tersebut tertangkap. Selagi Clara bertanya di mana pria itu menyimpan senjatanya, tiba-tiba mereka mendapatkan serangan dari pihak musuh. Setelah dirasa aman dan berhasil membersihkan segala serangan, pihak militer membawa laki-laki itu beserta putranya. Putranya dipisahkan dari sang ayah. Salah satu aparat mencoba memeriksa keadaan bocil apakah dia terluka atau tidak. Dan dari kejauhan, sang ayah berteriak memerintahkan sesuatu kepada putranya agar melakukan rencana awal mereka. Clara yang menyadari jika itu adalah sesuatu yang buruk, memperingati yang lain. Namun sayangnya, terlambat. Bocil itu meletuskan dirinya sendiri sehingga menyebabkan terjadinya ledakan di lokasi tersebut yang juga menyebabkan Clara terjatuh pingsan. Kemudian kita dibawa ke scene berbeda, yaitu keadaan setelah terjadinya peristiwa di Timur Tengah. Clara kembali pulang ke kampung halamannya di Prancis. Ia lalu disambut oleh adik perempuannya yang bernama Tania. Ternyata kepulangan Clara adalah pemindahan, jadi kemungkinan dia tidak akan kembali ke daerah rawan untuk melakukan operasi Sentinel lagi. Secara garis besar, operasi Sentinel adalah operasi tentara Prancis yang bertugas menjaga dan melindungi wilayah menghadapi ancaman teroris, mengantisipasi, memprediksi adanya serangan, dan mengadaptasi perilaku berdasarkan itu, turun tangan melindungi warga serta wilayah, yang mana pasukan operasi Sentinel berpatroli di daerah rawan. Saat ini ada 10.000 tentara dikerahkan setiap harinya. Clara adalah salah satu lulusan terbaik di kelasnya dalam pelatihan tersebut. Ia juga mahir dalam 5 bahasa, sehingga dari awal operasi dia ditugaskan sebagai seorang penerjemah. Selanjutnya mereka kembali ke apartemen. Clara bertemu dengan ibunya. Mereka semua senang atas kembalinya Clara. Namun tampaknya Clara masih trauma atas peristiwa operasi Sentinel di Timur Tengah. Itu membuat Clara mengkonsumsi obat penenang dan berkunjung ke psikiater.
Clara kembali bertugas melakukan patroli di pelabuhan bersama timnya yang lain. Walaupun bukan melakukan operasi lagi di daerah rawan, Clara terbawa akan situasi sebelumnya. Ia menjadi orang yang paranoid akan hal-hal yang mencurigakan. Seperti ketika ia sedang patroli, ia melihat sebuah tas yang tergeletak di kursi tanpa pemiliknya. Dan kekhawatirannya tersebut ternyata salah. Selain itu, dalam perjalanan patroli, Clara melihat seorang warga wanita mengalami penyerangan oleh kekasihnya. Clara yang geram serta masih terbawa suasana perang segera memberikan pelajaran kepada pria tersebut. Untung saja tindakan Clara segera dihentikan oleh anggota tim yang lain sebelum Clara bertindak lebih jauh. Clara pun baru sadar atas tindakannya yang terlalu gegabah. Clara merasa sangat sedih juga cemas. Beruntungnya seluruh anggota keluarga terutama sang ibu selalu mendukung Clara. Keesokan harinya Clara bersama tim yang lain melakukan patroli seperti biasa. Lagi-lagi Clara dihantui oleh keadaan yang terjadi saat operasi Sentinel. Clara merasa terganggu juga nggak bisa fokus dalam bekerja. Clara juga terpaksa mengkonsumsi obat-obatan terlarang hanya untuk membuat kondisinya jauh lebih tenang. Suatu malam, Clara diajak oleh Tania adiknya ke salah satu tempat hiburan malam. Ketika mereka lagi menikmati keseruan, seorang pria bernama Nobu yang merupakan teman Tania datang menghampiri Tania, lalu mengajaknya pergi bertemu dengan teman-teman Nobu yang lain. Tania pamit kepada Clara dan meninggalkan Clara. Dari bawah, Clara melihat Tania pergi bersama teman prianya. Namun karena Clara juga lagi bersenang-senang dengan teman wanitanya, ia tidak terlalu mengkhawatirkan Tania. Keesokan pagi setelah Clara beradu gunung dengan teman wanita yang baru ia kenal, ia mulai mencari Tania, mencoba mengirimkan pesan ke ponsel Tania, menanyakan keberadaan Tania. Setelah itu Clara berpatroli seperti biasanya. Beberapa saat kemudian Clara mendapatkan panggilan. Dia menuju rumah sakit. Ternyata Tania adiknya mengalami koma stadium 3 akibat pembengkakan otak. Dokter tidak bisa melakukan operasi, hanya mengeluarkan cairan dari otaknya. Saat ini kondisi Tania dalam keadaan sekarat. Entah apa yang terjadi kepada Tania. Setelah malam itu Clara tidak tahu apa yang menimpa adiknya. Tentu saja Clara sangat menyesal atas apa yang terjadi kepada Tania karena merasa ia tidak bisa menjaga adiknya. Gak lama, Kapten Muller dari kepolisian datang menghampiri Clara di rumah sakit. Tania ditemukan di pesisir pantai dalam keadaan tidak sadarkan diri. Pemeriksaan awal menunjukkan Tania mengalami pemerkosaan serta pemukulan. Selanjutnya, Clara menuju tempat klub malam tersebut untuk melihat rekaman kamera keamanan di klub malam itu. Tujuan Clara adalah melakukan investigasi untuk menemukan keberadaan sang pelaku yang menyebabkan adiknya sekarat. Clara melihat isi rekaman untuk mencari petunjuk. Dalam rekaman itu, Clara melihat Tania yang dikelilingi oleh beberapa pria. Clara bertanya kepada pemilik klub malam apakah ia kenal dengan orang yang berada di dekat Tania. Akan tetapi si pemilik hanya berkata jika pria itu adalah pelanggan tetap. Karena tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, Clara mengambil gambar pria tersebut dengan ponselnya. Lalu Clara menemui Kapten Muller. Clara menunjukkan foto pria yang bersama Tania dari rekaman yang ada di klub malam itu kepada Kapten Muller. Kapten bertanya dari mana Clara mendapatkan foto tersebut. Seharusnya ini adalah penyelidikan polisi. Clara diminta jangan bertindak seenaknya. Kemudian Kapten memberitahukan Clara nama pria tersebut, yaitu Ivan Katnikov. Selain dari rekaman klub malam, polisi juga menemukan ponsel Tania dengan foto-foto dari malam itu. Lalu Clara bertanya apakah Kapten sudah menginterogasi Ivan, dan Kapten Muller menjawab belum, tapi dia sudah minta izin. Clara menjadi bingung dengan pernyataan Kapten. Ivan Katnikov adalah putra dari Leonid Katnikov, seorang penguasa asal Rusia yang kaya raya, orang yang sangat berpengaruh, dihormati, serta dilindungi. Sejak kejadian itu, Ivan bersembunyi di tempat ayahnya. Mereka berdua memiliki paspor diplomatik, dan tempat persembunyian Ivan berstatus konsulat. Susah untuk bisa masuk begitu saja. Kapten jujur kepada Clara bahwa kasus yang menimpa adiknya sangat rumit dan berjanji akan mencari tahu saat Tania sadar dari koma. Clara yang mendengarnya tentu saja merasa ini tidak adil. Ia mulai mencari informasi tentang Ivan melalui media sosial Ivan dan melacak keberadaan terakhir Ivan lewat media sosialnya. Beberapa saat setelah itu, Clara tiba di villa tempat Ivan bersembunyi, memantau setiap gerak-gerik yang ada di dalam villa.
Kemudian ia kembali berpatroli. Patroli kali ini di sekitar villa tempat Ivan bersembunyi. Sekali lagi Clara memperhatikan kondisi villa, baik dari segi keamanan, para penjaganya, dan cara masuk ke tempat tersebut. Setelah melihat ada celah, Clara masuk ke dalam villa. Dengan perlahan dan hati-hati Clara mencari keberadaan Ivan. Namun tindakan Clara segera dihalangi oleh salah satu anggota tim militer yang lain. Clara dan temannya keluar dari tempat tersebut. Karena gagal, Clara datang kembali ke klub malam. Clara melihat Ivan di dalamnya. Ivan yang saat itu tiba di dalam klub menuju ke kamar mandi. Clara menyusulnya, kemudian menggertak Ivan, menanyakan tentang apa yang terjadi kepada adiknya. Clara mengancam Ivan agar mengatakan yang sebenarnya. Namun dalam hal ini Ivan mengaku bahwa dia tidak melakukan apa-apa. Selagi Clara menggertak Ivan, para penjaga Ivan datang. Kesempatan itu digunakan Ivan untuk melepaskan diri. Sementara Clara harus melawan para penjaga Ivan tersebut dengan sekuat tenaga. Setelah berhasil melemahkan para penjaga, pemilik klub malam datang dan langsung menyuruh penjaganya untuk membawa Clara pergi dari tempat tersebut. Tania yang belum juga sadar dari komanya membuat Clara semakin dendam terhadap Ivan. Ia mencari cara untuk memberikan pelajaran terhadap Ivan. Diam-diam Tania mengambil pistol dari kantornya. Memang secara umum Clara atau pihak tentara lainnya tidak diperbolehkan memegang atau bahkan menyimpan senjata secara pribadi. Semua senjata disimpan di kantor dan hanya digunakan saat bertugas. Setelah itu Clara sekali lagi menuju tempat Ivan dan masuk ke dalamnya. Secara perlahan sambil mengendap-endap, Clara mencari keberadaan Ivan di villa itu. Sayangnya, Clara tertangkap oleh salah satu penjaga di sana. Clara mendapatkan penyiksaan oleh pihak Ivan. Setelah itu, Clara bertemu dengan Leo, ayah Ivan. Clara lalu berkata jika Ivan telah memperkosa adiknya. Namun Leo menyangkalnya. Leo justru mengatakan bahwa Ivan telah menceritakan tentang keributan yang terjadi di klub malam. Entah saklek atau gimana, Leo malah ingin memperkerjakan Clara sebagai keamanan di tempatnya. Leo melanjutkan kalau Ivan telah pergi dan gak ada di villa tersebut. Leo juga berkata kalau Ivan gak ada kaitannya dengan peristiwa Tania, karena Ivan tidak pernah menyukai seorang wanita. Tania datang ke tempat itu bersama Ivan dan teman-teman Ivan. Tania dalam keadaan kobam di villa tersebut. Tingkah laku Tania yang membuat para lelaki berniat jahat karena ia menari tanpa busana akibat kobam. Bahkan hal itu dilakukan di depan Leo. Jadi ternyata pelakunya bukan Ivan melainkan Leo, ayahnya. Setelah itu dengan enteng Leo meninggalkan Clara dengan penjaganya yang melakukan penyiksaan kepada Clara. Namun akhirnya Clara dapat melawan balik penjaga-penjaga tersebut. Kemudian Clara melepaskan diri dan loncat keluar dari lantai atas villa tersebut. Keesokan harinya setelah berhasil kabur, Clara menjalankan tugas seperti biasa. Ia berpatroli bersama tim yang lain. Setelah itu ia menuju rumah sakit karena mendapat kabar bahwa Tania telah sadar dari koma. Tania mengatakan bahwa Ivan tidak bersalah. Tania juga bilang tentang kondisinya saat itu, bahwa ia dalam pengaruh alkohol. Tania juga yakin siapapun itu akan menyalahkan dirinya. Namun Clara menyuruh agar Tania tetap menuntut perbuatan mereka, sehingga akan ada penyelidikan lebih lanjut dan itu artinya Leo akan dinyatakan bersalah. Akan tetapi Tania nggak mau melakukan itu karena dia nggak mau bila kehidupannya diekspos. Tapi Clara tetap nggak bisa membiarkan hal itu. Ia akan tetap membalas perbuatan Leo agar perbuatannya tidak terulang lagi kepada orang lain. Clara melihat berita tentang Leo. Dalam pemberitaan itu, Leo membantah semua tuduhan kepada Ivan. Menurutnya, jika itu adalah akal-akalan oknum yang nggak bertanggung jawab hanya demi uang. Salah satu wartawan berkata saat ini Ivan bersembunyi di kedutaan Paris bersama temannya Nobu. Setelah itu, Clara kembali ke kamar Tania. Gak sengaja Clara berpapasan dengan seorang suster yang tampak panik sehabis keluar dari kamar Tania. Dan gak lama Clara kaget karena mendapatkan adiknya mengalami penyumbatan pembuluh darah yang membuat Tania kejang-kejang. Menyadari hal itu, Clara mengejar suster tersebut. Tiba-tiba dari belakang suster itu menyerang Clara. Terjadilah penyerangan di antara mereka berdua. Suster itu menyerang Clara menggunakan pecahan kaca. Untung saja Clara gesit menghindar serta melawan balik, hingga pada akhirnya suster tersebut kalah.
Jadi, pihak Leo menyuruh orang lain menyamar sebagai suster untuk membunuh Tania agar tidak ada saksi atas perbuatannya. Selanjutnya, Clara mempersiapkan diri untuk melawan balik Leo. Ia menyiapkan beberapa senjata yang ia ambil secara paksa dari kantornya. Dengan segera, Clara menuju tempat Leo. Setibanya di sana, ibu Clara menghubungi Clara dan meminta agar Clara kembali. Clara yakin bahwa saat ini ibunya sedang bersama Kapten Muller dari kepolisian. Kapten menggunakan ibu Clara untuk mencoba menghentikan apa yang akan dilakukan Clara kepada keluarga Katnikov. Kapten sempat berkomunikasi dengan Clara dan berkata jika tindakan Clara merupakan suatu kesalahan besar dan meminta ia segera kembali. Kapten berjanji dia akan mendapatkan keadilan jika mengikuti perintah. Akan tetapi Clara tetap ingin membalaskan dendamnya. Setelah semua perlengkapan siap, Clara menuju tempat Leo, berpura-pura sedang melakukan patroli. Namun bersamaan dengan itu, tim militer yang lain juga melakukan patroli di sekitar tempat Leo. Clara yang melihat segera bersembunyi. Setelah dirasa aman, Clara melanjutkan aksinya. Mengendap-endap masuk serta menyusuri tempat tersebut. Ia masuk ke dalam rumah Leo dari atas atap, mengendap-endap mencari keberadaan Leo dengan sangat hati-hati. Clara menghabisi satu persatu para penjaga, menembak para penjaga yang lainnya. Setelah berhasil menghabisi beberapa penjaga, Clara melanjutkan pencariannya. Namun tiba-tiba Clara terkena tembakan. Walaupun terluka, Clara membalas tembakan tersebut. Ia bangkit lagi dan tetap mencari Leo. Tapi lagi-lagi ia diserang oleh penjaga Leo yang lain. Seperti yang udah diperkirakan, tetap saja Clara berhasil melawan penjaga tersebut. Hingga pada akhirnya Clara berhasil bertemu dengan Leo. Gak banyak bicara, Clara menendang Leo hingga mengakibatkan Leo terjatuh dari lantai atas. Kemungkinan patah tulang, koma, lupa ingatan, bahkan almarhum. Ya, begitulah pembalasan dari seorang wanita. Makanya kalian para perlelakian kudu hati-hati sama wanita. Eits, belum kelar, dari belakang tiba-tiba Ivan datang langsung menusuk Clara. Tapi tunggu dulu, Clara bukan wanita biasa. Saat itu juga Clara seketika membalas perbuatan Ivan terhadapnya. Nasib Ivan sama seperti bapaknya menjadi almarhum. Gak lama pihak kepolisian tiba di tempat Leo. Menggunakan jurus ninja, Clara pun menghilang. Ternyata si Leo masih bernafas belum almarhum. Clara yang mengetahuinya tentu saja geram. 3 bulan kemudian setelah kejadian penyerangan, Leo bersembunyi di Dubai. Mungkin dia kira dia bakal aman, namun dia salah. Dendam Clara belum selesai. Kali ini Clara berhasil menghabisi Leo hingga pada akhirnya Leo menyusul Ivan putranya. Beberapa saat setelah kejadian tersebut, Tania, adiknya juga telah membaik. Kehidupan mereka kembali normal, lalu film pun berakhir.